Shalom, bersama saya Pendeta Rista Karo-Karo menemani pemirsa dalam belajar sekolah Sabat dalam program sekolah Sabat 777. Tepatnya pada hari Rabu, tidak terlalu berat bagimu. Itulah menjadi topik pelajaran kita hari ini. Mari kita awali dengan doa. Bapa yang di sorga, terima kasih. Hari ini kembali kami belajar dari pelajaran sekolah Sabat. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat memahami pelajaran ini, serta dapat kami hidupkan dalam hidup kami. Kami manusia berdosa, penuh dengan pelanggaran dan kesalahan. Ampunkan kami dari setiap pelanggaran dan kesalahan kami. Terimalah doa kami ini Tuhan, kami persembahkan melalui anak-Mu Yesus, Tuhan Juru Selamat. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kutipan sekolah Sabat kita mengatakan, Ulangan 30 dibuka dengan ungkapan di mana Tuhan mengatakan apa yang akan terjadi jika umat tersebut bertobat dan berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat. Sungguh merupakan janji yang indah yang ditawarkan kepada mereka. Bacalah Ulangan 30 ayat 1-10. Janji-janji apa yang diberikan Allah kepada mereka? Bahkan walaupun faktanya adalah hal ini berbicara tentang apa yang akan terjadi kepada mereka jika mereka tidak menurut. Apa yang diajarkan hal ini kepada kita tentang kasih karunia Allah? Hal itu pastilah sangat menghibur untuk didengarkan. Namun intinya bukan mengatakan bahwa tidaklah masalah jika mereka berpaling dari apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Tuhan tidak menawarkan kepada seseorang kasih karunia murahan. Jika ada, itu seharusnya menunjukkan kepada mereka kasih Allah, dan dengan demikian sebagai respons mereka akan mengasihi Dia, menyatakan kasih mereka dengan taat kepada yang Tuhan sampaikan kepada mereka untuk dilakukan. Kembali, kutipan sekolah Sabat mengajak kita membaca Ulangan 30 ayat 11-14. Apa yang Tuhan sedang sampaikan kepada mereka di sana? Janji mendasar apa yang ada dalam ayat-ayat ini dan ayat-ayat perjanjian baru apa yang bisa Anda pikirkan untuk merefleksikan janji yang sama? Dengan bahasa yang indah dan logika yang tidak bisa dipertanyakan, perhatikan seruan dalam ayat-ayat ini. Tuhan sedang tidak meminta mereka melakukan sesuatu yang terlalu berat untuk dilakukan. Perintah Allah itu tidaklah terlalu sulit atau misterius bagi mereka untuk mengerti. Bukan juga perintah itu terlalu jauh dari jangkauan mereka untuk digapai. Perintah itu juga bukanlah sesuatu yang berada di langit sangat jauh sehingga seseorang harus mengambilkan perintah itu untuk mereka. Bukan juga perintah itu di seberang lautan sehingga seseorang harus membawakan itu kepada mereka. Sebaliknya, Tuhan katakan, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Artinya, engkau mengetahui perintah dengan cukup baik sehingga engkau bisa mengucapkannya. Dalam perintah itu ada di dalam hatimu sehingga engkau harus melakukan hal itu. Itulah sebabnya tidak ada alasan untuk tidak menurut. Segala perintahnya adalah mungkin untuk dilaksanakan. Ellen G. White, Seri Membina, Jilid 5, halaman 254. Faktanya, Rasul Paulus mengutip beberapa hal dari ayat-ayat dalam konteks keselamatan di dalam Kristus. Hal ini menunjukkan Paulus merujuk pada ayat-ayat itu sebagai sebuah contoh pembenaran oleh iman. Dan kemudian, setelah ayat-ayat ini, anak-anak Israel diminta untuk memilih kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Dan jika oleh kasih karunia dan oleh iman mereka memilih kehidupan, mereka akan mendapatkannya. Hal ini tidak berbeda dengan saat ini, bukan? Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, demikianlah pelajaran sekolah Sabat hari ini. Semoga pelajaran sekolah Sabat hari ini akan membawa hubungan kita lebih baik dengan Tuhan. Kiranya kita memilih untuk selalu berjalan dalam kebenaran Tuhan, karena ini akan memberikan kehidupan bagi saudara dan juga saya. Mari kita akhiri dengan doa. Allah Bapa di sorga, terima kasih Kami sudah belajar dari pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-8 tepatnya pada hari Rabu.
Kiranya melalui pelajaran ini kami diingatkan bagaimana pentingnya kami menuruti akan perintah Tuhan, karena dari situ kami mendapatkan kehidupan kekal yang Tuhan telah janjikan. Bapa, berkati semua pemirsa, rancangan damai sejahtera, kasih karunia Yesus akan menjadi bagian mereka masing-masing. Demikian juga semua pemirsa Bakti Channel, Tuhan memberkati. Rancangan yang terbaik Tuhan berikan di tengah hidup mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan imannya, yang tidak berpengharapan Tuhan bangkitkan, agar mereka mempunyai pengharapan kepada Tuhan, dan yang berduka Tuhan hibur. Bapa di sorga, kami menyadari kami manusia penuh dengan dosa. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Kami persembahkan doa kami ini hanya di dalam anak-Mu Yesus, Tuhan Juru Selamat. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Harapan kami pemirsa Bakti Channel, tetap mengikuti kami di program Sekolah Sabat 777. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.